Tahan, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Tolong. Iya, Mbak. Terima kasih, Pak. Aku sakit hati ya, pertama. Yang kedua ya, kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana ya nggak sakit hati? Udah berapa lama hubungan Mbak dengan dia, Mbak? 6 tahun seperti yang dijelaskan sebelum Oktober 2019 sebelum dia nikah. Pisau itu dari mana karakter itu, Mbak? Karakter dibeli sebelum saya melakukan sebelum kejadian yang hari Minggu itu. Obsesinya dari mana sih, Mbak? Bisa nyayat kayak gitu? Motivasinya, Mbak, pikirannya? Enggak, apa ya? Emang ide dari mana, Mbak? Spontan aja pengen ngelakuin itunya, karena dia cakep dan nggak bisa dengan yang lain lagi gitu. Nggak tahu dengan cewek lain lagi. Bahkan tahu sih dia udah punya pasangan. Nggak menyesal ya, Mbak ya? Nggak menyesal? Menyesal ya, Mbak? Menyesal nggak, Mbak? Menyesal nggak, Mbak? Sekali lagi. Menyesal nggak, Mbak? Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk konot apapun. Ini berita viral terbaru ya dari Bandar Lampung ya. Ini kemarin dari Lampung ya, dari siswi yang bernama Gina yang dirundung. Ternyata ada sebuah berita viral juga dari Bandar Lampung yang laki-laki ya, pacar dari si wanita ya, yang justru itu selingkuhannya. Si wanita ini selingkuhannya. Ini merasa kecewa karena selingkuhannya juga ini malah selingkuh lagi ya, alias diduga ya itu jajan. Dan karena saking marahnya si wanitanya ini memotong pusaka punya si pria karena saking keselnya. Dan ini adalah kasus yang juga lucu sekali teman-teman, karena dua-duanya itu peselingkuh gitu ya. Jadi si wanita selingkuh dengan laki-lakinya, si laki-laki selingkuh lagi dengan wanita lain. Dan si wanita yang selingkuhannya ini yang suaminya masih punya istri. Beribet sekali teman-teman ya. Ada seperti videonya, yuk kita play. tahan, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Tolong. Iya, Mbak. Terima kasih, Pak. Aku sakit hati ya, pertama. Yang kedua ya, kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana ya nggak sakit hati? Udah berapa lama hubungan Mbak dengan dia, Mbak? 6 tahun seperti yang dijelaskan sebelum Oktober 2019 sebelum dia nikah. Pisau itu dari mana karakter itu, Mbak? Karakter dibeli sebelum saya melakukan sebelum kejadian yang hari Minggu itu. Obsesinya dari mana sih, Mbak? Bisa nyayat kayak gitu? Motivasinya, Mbak, pikirannya? Enggak, apa ya? Emang ide dari mana, Mbak? Spontan aja pengen ngelakuin itunya, karena dia cakep dan nggak bisa dengan yang lain lagi gitu. Nggak tahu dengan cewek lain lagi. Bahkan tahu sih dia udah punya pasangan. Nggak menyesal ya, Mbak ya? Nggak menyesal? Menyesal ya, Mbak? Menyesal nggak, Mbak? Menyesal nggak, Mbak? Sekali lagi. Menyesal nggak, Mbak? Mbak, This is a drama. I'm the drama. Pak, emang sengaja nggak sampai putus, Mbak? Putusin sih, Mbak. Putusin, Mbak. Yang kedua ya, kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana ya nggak sakit hati? Udah berapa lama hubungan Mbak dengan dia, Mbak? 6 tahun seperti yang dijelaskan sebelum Oktober 2019 sebelum dia nikah. Pisau itu dari mana karakter itu, Mbak? Karakter dibeli sebelum saya melakukan sebelum kejadian yang hari Minggu itu. Obsesinya dari mana sih, Mbak? Bisa nyayat kayak gitu, Mbak? Motivasinya, Mbak, pikirannya? Apa ya? Emang ide dari mana, Mbak? Spontan aja pengen ngelakuin itunya, karena dia cakep dan nggak bisa dengan yang lain lagi gitu. Nggak tahu dengan cewek lain lagi. Bahkan tahu sih dia udah punya pasangan, Mbak. Menyesal ya, Mbak ya? Menyesal ya, Mbak? Menyesal nggak, Mbak? Menyesal nggak, Mbak? Menyesal nggak? Mbak, ada yang mau disampaikan juga, Mbak? Makasih ya, Mbak ya. Mbak kok nggak sampai putus sih kemarin, Mbak? Hah?
Mbak emang sengaja nggak sampai putus, Mbak? Sengaja nggak sampai putus mbak ya? Udah dioperasi, udah sembuh. Udah ya? Sembuh ya? Mbak, apa yang mereka sampaikan mbak dengan wanita-wanita lainnya mbak? Jangan mau dibohongin, kan tugas. Motifnya sakit hati ya. Iya. Yang kedua ya, kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana yang nggak sakit hati? Udah berapa lama hubungan mbak dengan dia mbak? 6 tahun seperti yang dijelaskan sebelum Oktober 2019 sebelum dia nikah. Pisau itu dari mana Carter itu mbak? Kalau dibeli sebelum saya melakukan sebelum kejadian yang hari Minggu itu saya beli. Obsesinya dari mana sih mbak bisa nyayat kayak gitu mbak? Enggak, apa ya? Dapat ide dari mana, Mbak? Spontan aja pengen ngambil itunya, karena biar dia kapok, biar nggak bisa lewat cewek lain lagi gitu. Mbak, Main cewek lain lagi. bahkan tahu sih dia udah punya pasangan mbak ya? Masih mau mbak. Misalnya mbak. Bisa sama nggak? Dari pemeriksaan sempat beberapa kali cekcok terkait dengan si pelaku masih punya hubungan dengan perempuan lain selain dengan pelaku sendiri maupun istrinya. Jadi si pelaku merasa sakit hati, apa masih ada perempuan lain yang masih berhubungan dengan korban. Dari pemeriksaan sendiri ini sudah direncanakan sebelumnya? Sebenarnya sebelum sudah direncanakan, dari hasil pemeriksaan kami, dari berita acara, sebenarnya pelaku ini sudah merencanakan dari hari Kamis yang lalu. Karena pelaku membeli Carter itu hari Rabunya. Karena si pelaku ini kemudian pada hari Kamis juga melakukan hubungan dengan korban. Namun tidak jadi terlaksana, baru terlaksana pada hari Minggu kemarin. Izin untuk penentuan lokasi yang memilih tempat itu apakah korban atau pelaku itu? Atau memang sudah sering? Yang untuk menentukan lokasi untuk mereka melakukan kegiatan tersebut itu dari korban. Jadi korban menyampaikan lewat WA, lewat media sosial. Kemudian untuk bertemu setiap jam 19 malam. Jadi ada bunyi WA-nya OTW. Kalau ada bunyi OTW sudah tahu kalau akan bertemu di lokasi tersebut. Aku pas baca berita ini dan mengeditnya mau ketawa setengah hidup. Pertama, tegalah dia memotong kelamin pacarnya. Padahal pacarnya itu memang suami orang. Dan dia merasa sakit hati karena pacarnya itu selingkuh. Lah dia juga selingkuhan. Apa yang dipikirkan wanita ini? Terus aku bersyukur juga dia melakukan itu. Setidaknya laki-laki kayak gitu kena azab ya kan. Tapi memanglah dua makhluk Allah yang bersama tidak punya akal dikarunia Allah. Beginilah akhirnya. Mintanya yang semakin banyak laki-laki yang kelaminnya dipotong sama perempuan selingkuhannya, biar yang satu kehilangan, yang satu masuk penjara, ya kan? Ya enggak? Serem banget beritanya nih guys. Jadi buat kalian ini mau perempuan atau mau laki-laki, kadang-kadang orang tuh kalau sudah saking cintanya, cinta banget pokoknya, tanpa kamu itu rasanya dunia itu hampa. Ah, ini kejadiannya guys. Saking cintanya ketika dia diselingkuhi, akhirnya guys pusaka pacarnya dipotong. Tapi kalau informasi yang beredar itu tidak sampai putus ya. Jadi perkututnya itu dipotong sama pacarnya. Coba lihat kalian, kalau orang sudah pada saking cintanya terus sakit hati, kadang-kadang kan nekatnya luar biasa. Jadi buat kalian, ini sayangilah pasangan kalian, apalagi lagi rame konten-konten soal ini itu ya. Jadi ini buat pembelajaran kita semua. Serem cuy. Kesel juga karena saya selama sama dia banyak sakit hatinya, banyak tersiksa batinnya, selalu dibohongi, selalu diselingkuhi. Sudah punya saya masih main sana sini, jajan wanita lain sana sini, gimana yang nggak sakit hati?
Wah, kalau ini menurut saya sih memang kasus luar biasa ya dari wanita yang bernama Windy ini, dan semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita ya, bahwa tak pantas jika memang seharusnya memang kalau masih mempunyai pasangan resmi ya itu nggak selingkuh ya, mungkin boleh secara resmi dalam arti sesuai undang-undang kaidah agama nggak masalah jika memang ada sebuah persetujuan, dan tetapi tampaknya memang ini adalah sebuah hukum karma masing-masing ya, dimana si laki-laki mempunyai hukuman dari akibat perselingkuhannya dengan si Windy dan berbagai wanita, dan si Windy juga mempunyai hukuman ya berupa penjara karena dia telah melakukan sebuah tindakan kriminal dengan cara memotong pusaka milik pacarnya. Dan dari kasus Bandar Lampung tersebut berbagai macam komentar dari netizen pun ya banyak berseliweran ya, dan memang kalau dipikir sangat aneh sekali ya, dan sangat dalam arti membegukan sekali ada kasus-kasus yang seperti ini, bahwa laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab dengan keluarganya ya masih mempunyai acara lain ya seperti selingkuh dan selingkuh lagi. Dan juga ini harusnya ini menjadi pembelajaran ya bagi laki-laki manapun ya, agar melakukan ya hal-hal yang bijak lah, lebih berpikir panjang, jangan berpikir dalam arti kesenangan klise saja ya, karena tentu saja selain merugikan diri sendiri juga merugikan keluarga. Bagaimana dong citra dia sebagai ayah atau panutan bagi anak-anaknya nanti ya, itu saja amat sangat disayangkan. Selain dia harga dirinya jatuh, juga dia otomatis dia mempunyai catatan permanen ya. Mungkin kalau bisa ditolong ya mungkin bersyukur gitu, tapi kalau nggak bisa ditolong ini sangat lucu sekali ya. Karena si wanita ini memotong pusaka laki-lakinya itu ya hampir putus, tidak putus tapi hampir putus, tentu saja kan mengalami kecacatan permanen dan tidak bisa berfungsi. Ini sangat aneh sekali, dan semoga saja ini menjadi pembelajaran kita kembali ya, dan saya rasa ini suatu kasus yang tak pantas sudah ditiru, atau mungkin ya untuk teman-teman ya untuk berpikir ulang ya jika melakukan yang sama. Cukup sekian ya kali ini video teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.